kamu tuh kenapa sih nggak romantis? Aku tuh pingin sekali-kali kamu tuh romantis gitu. Emang kalau Bang Theo romantis tuh sukanya diapain sih? Hai lovers! Gimana kabarnya? Masih penuh cinta, penuh sayang, dan butuh cinta pastinya. Pastinya balik jangan lagi. penuh amarah ya. Bener banget. Tapi nggak apa-apa kalau marah terus kemudian makin mencintai. Wow. Ya nggak sih lovers? Harus dong. Masih inget dong dengan saya, Dian Wisnu, The Love Psychologist. Hari ini saya ditemani lagi dengan Bang Theo. Hai, senang sekali rasanya saya bisa menemani wanita cantik yang ada di samping saya di Love Psychologist kita di kesempatan kali ini ya. Dengan temanya tentu saja masih dengan penuh cinta yang akan menemani kamu semua yang menonton channel YouTube kali ini. Dengan temanya kali ini kita mau bahas apa sih dengan yang spesial-spesial masih penuh cinta tentunya. Temanya kali ini lebih membahas cinta mana yang bisa memudar dan tetap bertahan sepanjang masa. Oh, gitu. Emang cinta bisa pudar kayak Rosa? Bisa. Coba tanya Mbak Rosa deh kalau gitu. Oh iya. Jadi pengen nyanyi loh. Oh, jadi pengen nyanyi ya. Jangan. Ya. Ini serius. Jadi cinta itu bisa pudar atau nggak sebenarnya? Cinta bisa pudar. Cinta bisa pudar. Bisa pudar, tapi tapi kata ini, cinta long lasting jadi sebenarnya bisa pudar. Bisa. Ada percikan-percikan dan juga masalah-masalah jadi bisa bikin pudar. Ya, betul banget. Atau karena bentuk cinta itu sendiri yang bikin jadi memudar. Oke, jadi kita akan bahas yang pertama. Sebetulnya bicara tentang cinta, kita ingin tahu cinta seperti apa yang diidam-idamkan setiap pasangan sebetulnya, Udin. Ya, jadi kalau yang waktu episode sebelumnya kita bahas cinta dari Sternberg. Ya. Nah, yang paling diidam-idamkan itu cinta yang meliputi semua komponen dari cinta Sternberg. Ya. Yaitu satu, yang dibilang intimacy, Ya. di mana ada kenyamanan di dalam hubungan itu, bisa cerita apa aja sama pasangan, merasa aman, ya, jadi klik gitu kan dengan pasangannya gitu ya. Dia tahu kita seperti apa, kita juga tahu dia seperti apa. Yang berikutnya adalah passion, yaitu kita punya gimana ngomongnya tuh, nafsu gitu ya, birahi, ingin bersama, berdekatan, bersentuhan, ya, togetherness secara physically. Kemudian yang ketiga adalah komitmen. Jadi ketiga hal itu dibungkus, nanti namanya menjadi consummate love. Artinya tiga-tiga ini nggak bisa dipisahkan. Ya. Ya kan? Ya. Jadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Jadi itu cinta yang paling susah untuk sepanjang masa gitu. Jadi paling susah untuk bertahan sepanjang masa karena kalau menurut penelitian, passion itu dia makin lama makin menurun gitu, nafsu itu kan. Seiring dengan perkembangan fisik manusia juga berkurang. Usia juga berpengaruh di situ ya. Kemudian ya macam-macam lah faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Ya. Tapi tiga hal itulah yang diharapkan selalu oleh lovers atau siapapun yang ada di sini ya, untuk bisa mencapai cinta yang namanya consummate love itu tadi. Iya. Tapi tadi kita bahas di depan berarti artinya ini bisa berubah. Bisa berubah. Seiring perkembangan jalan dan juga waktu. Ya, betul. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu bisa karena perkembangan fisik. Jadi kayak misalnya nafsu nih ya. Kalau kita pertama kali jatuh cinta sama orang, itu kan kita rasanya kayak berbunga-bunga, terus rasanya kayak pusing kepala, mikirin dia terus kita kayak jadi menderu-deru gitu ya, emosinya bergejolak dan sebagainya. Nah, tapi itu kan jadi kaki-kaki jadi pala ya. Karena kan penasaran kan, Bang Theo. Nah, kalau penasaran tuh kan jadi kita pengen tahu, pengen kenal. Tapi udah kenal, udah tahu, udah pegangan, udah nggak penasaran lagi, jadi berkurang tuh passionnya. Dan itu biasanya menurun setelah 1 sampai 1,5 tahun hubungan itu berjalan. Ya. Gitu. Tapi dia nggak akan hilang, tetap ada dan menjadi tugas dari masing-masing pasangan itu untuk kemudian tetap membuat cinta itu membara. Karena kalau cinta nggak ada passion, nggak ada nafsunya, itu kan jadi kayak istilahnya tanda kutip mati rasa gitu. Karena itu yang membedakan bahwa orang itu jadi spesial. Karena passion itu sifatnya eksklusif, hanya pada orang itu saja. Kita mau bersatu dengannya gitu. Wow. Tapi dari segi psikologis nih Mbak, teman tapi menikah atau teman tapi mesra nih, itu dari segi sisi psikologis tuh dinilainya seperti apa sih Mbak?
Oh, kalau itu biasanya terjadi kan karena berteman dulu. Ya. Jadi kayak misalnya Bang Theo tiba-tiba kenal lagi atau ketemu lagi sama teman SMP, SMA gitu, atau mungkin teman kuliahnya dulu. Ya. Terus atau mungkin teman abang nonenya dulu gitu Bang Theo. Nah ya kan balik lagi. Cinta lama belum kelar ya? Emang ada yang udah kelar ya? Ya kan belum kelar, makanya ketemu lagi. Nah iya benar. Nah jadi disitulah kemudian kita jadi merasa kayak ada percikan-percikan lama yang belum selesai, terus dia muncul lagi gitu. Nah ketika muncul lagi jadi pengen tahu kan, oh ya dulu tuh kan aku berteman banget sama dia, apa aja aku bisa ceritain ke dia, terus dia ngertiin aku banget, aku jadi merasa nyaman sama dia. Akhirnya jadi inget-inget masa-masa yang menyenangkan itu, lalu muncullah, kok jadi beda sekarang ya kalau ketemu dia tuh kok kayak gue semangat banget ya, mata gue berbinar-binar, terus gue jadi merasa cerita lama tuh kembali terkuak kembali. Terkuak. Jadi karena dia inget masa-masa waktu berteman dulu. Jadi pertemanannya dia dengan temennya dulu itu membuat dia jadi kemudian mau lanjut lagi gitu untuk melanjutkan hubungan dan bisa jadi cinta. Jadi bisa berkembang dari teman menjadi cinta dan itu namanya companionate love itu. Companionate love. Ya, jadi kayak friendship love gitu. Ya. Oke. Next, kita mau tahu juga nih Mbak, bagaimana sebetulnya cinta yang bisa menurun dengan seiring perkembangannya waktu dan apa yang menyebabkan sebetulnya hal ini bisa terjadi? Ya, kalau tadi saya bilang bahwa passionate love itu bisa memudar 1,5 tahun, itu sebetulnya tergantung dari si cowok atau si cewek itu ketika membuat. 1,5 tahun ya? 1,5 tahun. Oh gitu ternyata. Jadi 1,5 tahun tuh bisa memudar ya? Bisa memudar, tapi nggak hilang, tetap ada. Tapi bisa memudar? Bisa memudar. Oh gitu ternyata. Ya ingat ya lovers ya, 1,5 tahun. Jadi biasanya emang jadi wajar ya? Bulan madu 1,5 tahun, lewat 1,5 tahun, kalau itu tidak bisa ada lagi percikan cintanya, biasanya ya itu mulai ada lihat yang lain, selingkuh lah dia dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi kalau ada penelitian nih, nama tokonya Burchett, dia social psychologist. Jadi Burchett itu dia mengatakan bahwa biasanya pernikahan yang usianya itu udah di atas 20 tahun atau usianya pasangan itu 50 tahun ke atas, karena perkembangan fisiknya juga mulai menurun, maka passionnya juga menurun. Gitu. Jadi nafsunya menurun karena mereka juga lebih mengutamakan intimacy, lebih mengutamakan komitmen itu sendiri, ya, trust dengan pasangannya. Seks udah nomor sekian tuh ya kalau udah kayak gitu ya. Tetap dibutuhkan seks itu, ya, nafsu untuk berhubungan dengan pasangannya, tapi udah nggak semembara dulu ketika awal-awal dalam sebuah hubungan, baik dalam pacaran, baik dalam pernikahan. Kayak gitu lovers. Ya. Jadi memang jadi tugas lovers semua ini ya untuk kemudian membuat pasangan lovers tetap mau sama lovers. Walaupun percikannya pasti udah turun, karena udah kenal kan, udah tahu. Tapi bikin dia penasaran gitu. Menjaga intimasi ini sebetulnya penting banget untuk tetap on the track di hubungan lovers ini supaya balik lagi. Walau bagaimanapun mau hubungannya 1,5 tahun, mau hubungannya 20 tahun, tapi yang namanya komitmen itu tetap perlu dijaga ya. Itu not for myself juga sebetulnya. Oke, next. Sebetulnya cinta yang bisa awet selama-lamanya tuh kayak gimana sih? Ada nggak ya cinta yang awet selama-lamanya? Harus ada lah. Ya. Yang penting kayak gimana? Nah, cinta itu awet ketika kita juga awet sama orang itu sih. Jadi artinya kita tetap stay in love with the same person gitu. Jadi kita mencoba untuk tetap bersama dengan orang yang sama, mencintai dia apa adanya, itu yang jadi PR sebetulnya. Is it real? Maksudnya apakah itu ada? Itu ada, kalau kita udah benar-benar kenal sama dia dari dulu sebelum kita menikahinya. Jadi kita jangan mau kalau kita mau nikah sama orang tersebut, tapi kita belum kenal sama dia. Kita belum tahu baik buruknya dia, bagaimana cara mengatasi konflik. Karena kalau dalam berkomitmen itu kan, kalau berantem ya tetap mau sama dia juga. Bukan habis berantem terus kemudian putus cari pacar lagi. Karena kamu punya komitmen, punya kontrak bahwa kamu akan bersama dengan dia terus. Jadi ya kayak gitu. Awet bukan karena disantet ya. Kita nggak bahas santai sih di sini ya. Anyway, just jokes. Karena kan gini, kadang-kadang kan gitu kan, kayak kenapa sih lu mau banget sama dia lovers, kayak lu kayak kalau kata orang Sunda bilangnya kayak
kerbau atau turut munding, kayak kerbau dicocok hidungnya, apa juga mau segala macam gitu. Tapi ternyata di dunia psikologi sendiri sebenarnya ada kayak gitu. Balik lagi komitmen. Iya, ya kan? Dan biasanya itu yang awet ya, pernikahan-pernikahan yang awet atau pertemanan yang awet bahkan sampai menjadi pacar dan menjadi sebuah pernikahan gitu ya, dan langgeng, itu adalah ketika dia menikahi sahabatnya sendiri, temannya sendiri di lingkup yang sama. Tapi apa nggak aneh ya? Bukan aneh, karena dia jadi kenal banget gitu. Ini menurut tokoh Berkshire tadi ya, Berkshire tadi ngomong gitu, tokoh ya. Tapi ada juga tokoh lain yang mengatakan bahwa sebetulnya justru yang pertama adalah passion dulu, nafsu dulu, percikan cintanya dulu muncul, baru bisa kemudian menerima yang lain. Kenyamanannya, apakah dia juga bisa diajak ngobrol atau enggak gitu. Karena kalau dia juga nggak nafsuin gitu ya, nggak bikin kita merasa happy setiap hari gitu, juga kayaknya susah untuk bersama dengan dia selama-lamanya gitu kan. Ya jadi sih, lovers, jadi jangan heran kalau dengar judul FTV, aku menikahi sahabatku yang ku kenal sejak SD yang kutemukan dia di reunian. Ada ya judul panjang banget tuh, Bo. Ada, di FTV itu ada, tapi ternyata di dunia psikologi itu ada. Iya, betul. Bener kan? Iya. Nah, next, kalau misalnya kita minta penjelasan dari Mbak Dian sendiri, bicara tentang cinta, companion yang bertahan lama ini seperti apa sih? Nah, ini kata kuncinya itu tadi ya. Jadi kamu berteman dulu sama dia, menjalin komunikasi itu yang tektok gitu komunikasinya, yang klik gitu. Terus kemudian ketika udah klik kan berarti kamu udah saling tertarik satu sama lain. Ya, kemudian saling memahami juga seperti apa dirinya dan kamu juga dipahami oleh dirinya. Saling tahu, saling mengisi itu ya. Ya, terus ada perasaan hormat juga yang diberikan kepada orang tersebut ya, menghargai. Kemudian juga menghargai kekurangannya juga, nggak cuma kelebihannya aja. Dan kemudian juga peduli dengan kesejahteraan, kebahagiaan dari pasangannya dan dirinya juga. Nah itu companion love. Jadi companion love tuh nggak sekedar cuma persahabatan, tapi persahabatan yang betul-betul dibilang murni gitu. Benar-benar yang bisa, orang yang bisa menghargai kamu, lovers, itu adalah orang yang mencintai kamu apa adanya gitu. Jadi emang sebetulnya sedikit pelik tapi nggak bisa dibilang mudah, karena tentunya bicara tentang menghargai, mengisi, kemudian apalagi menghormati ini mungkin hal yang paling sulit. Kesannya mudah, tapi ternyata ketika pelaksanaannya ini sedikit lebih sulit untuk diimplementasikan begitu ya. Ya kan? Karena menghormati pasangan itu kadang-kadang gender ini masih jadi hot issue yang biasa diperdebatkan ya Mbak Dina. Iya betul sih. Kalau boleh ngomongin itu sedikit boleh ya. Jadi kalau bicara menghormati, memang kalau kita bicara budaya kolektivis dan individualis, kalau di budaya kolektivis itu biasanya memang justru perempuan dianggap yang harus mengurus rumah tangga gitu kan. Tapi kalau di budaya individualis itu justru dua-duanya, jadi pasangan laki dan perempuan sama-sama ngurus rumah tangga juga dan dua-duanya sama-sama bekerja. Tapi sekarang balance. Jadi balance. Nah cuman untungnya sekarang Indonesia itu tetap menjadi kolektivis, tapi sudah mulai bisa menghargai dan juga menghormati perempuan-perempuan juga bekerja tapi juga mengurus rumah. Tapi nggak banyak juga. Belum banyak juga. Iya, nggak terlalu banyak gitu ya. Ada juga memang perempuan yang kemudian juga bekerja tapi lupa juga dengan hal-hal yang harus dia kerjakan di rumah. Ya. Atau kemudian laki-lakinya tidak mau si perempuan ini untuk bekerja gitu, jadi harus stay at home. Sementara kan sekarang udah modern banget gitu. Perempuan kalau cuma suruh di rumah aja, maaf ya, maksud saya menikahi orang yang harus ngurus rumah tangga saja, tapi kebebasan dirinya sebagai seorang perempuan itu menjadi berkurang. Oke, Ibu, tenang, sabar ya. Kok aku jadi Iya, Ibu kenapa panas ya Bu ya? Iya. Tenang. Aku butuh es nih. Iya, Ibu kayak lagi di acara itu Bu, ILK. Kita lagi lovers loh Bu ini. Oh iya lovers ya. Tapi sebenarnya gini loh lovers, intinya kalau kamu cari pasangan sebetulnya itu kalau kita bicara bias
cisgender, Ya. carilah pasangan yang bisa menghargai kamu, mengerti kamu maunya gimana nanti 5-10 tahun ke depan, itu udah ada petnya gimana jalannya. Betul. Sehingga jika kamu nanti ketika menikah udah punya anak juga nggak berasa digembok kakinya di bawah, tapi kamu tetap bisa melakukan sesuatu yang bisa mengembangkan diri dan keluarga kamu sendiri. Yes, gitu. agree. Harus tahu bibit bebet bobotnya kalau kata orang dulu mah. Bicara tentang cinta romantis, jadi bagaimana sebetulnya agar cinta itu tetap terlihat romantis? Karena gini, kadang-kadang kita mengungkapkan itu lebih sulit. Karena gini, kamu tuh kenapa sih nggak romantis? Aku tuh pingin sekali-kali kamu tuh romantis gitu. Emang kalau Bang Theo romantis tuh sukanya diapain sih? Diapakan, bukan diapain ya, beda lagi. Diapain? Ya, kesannya gimana gitu kan? Emang gimana lovers? Maksudnya kayak misalnya kalau saya tuh orangnya suka ya, dengan... Ya Mbak Dian kalau jadi seorang wanita nih kan dia mancing, jadi kan pingin. Biarin ya, ini awas ya dieditnya pendek-pendek. Jadi kalau seorang Dian Wisnuwardani kalau ya Allah, lengkap. pingin dibuat romantis tuh maunya dia apain sih? Ada dong. Nggak, jadi kalau bicara romantis sebetulnya... Kok jawabnya begitu? Nanya ini. Iya, jadi gini loh. Dian Wisnuwardani kalau romantis emang pinginnya diapain? Oh, jadi nggak sebagai love psychologist ya. Aku jawabnya harus sebagai seorang istri. Be myself gitu. Yes. Kalau saya maunya itu pegangan tangan, kita jalan di tengah hutan. Terus nanti di situ ada kemah. Nyamuk juga pasti ada sih, tapi nggak berasa sih kalau berdua nyamuknya. Kan nyamuk kecil, dianya lebih gede. Wow, nepokin jadinya. Gitu kan ya. Jadi aku biasanya ya seneng gandengan tangan gitu kan. Terus nanti dia masakin aku, terus kita makan di tenda, terus kita ngapa-ngapain. Kebakar tuh tenda kalau mbak. Gimana sih? Kan kesuruh ngayal ya, berfantasi gitu. Oke. Ya kan? Karena kalau cinta romantis itu kan kita harus berfantasi gitu ya. Jadi kita kagum sama kelebihan-kelebihan dirinya gitu. Dan fokusnya ke situ. Karena kalau kita fokusnya pada kekurangan-kekurangan, itu justru makin ngedrop nanti cintanya. Jadi memudar itu karena kita nggak berfantasi dan mengagumi dia gitu. Padahal kita suka sama dia kan juga karena kita bisa senang sama dia, kita tahu kelebihan-kelebihan dia, dan jadi kita fantasi memahami. penting? Fantasi penting. Ya. Fantasi itu penting. Ada lagi? Terus yang berikutnya adalah hal baru. Jadi do new things together. Kayak dulu misalnya kayak saya tuh kan nggak bisa main ski gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi liburan gitu, misalnya pergi ke luar negeri atau apa gitu, atau ya di Indonesia nggak ada salju ya? Ada, dekat sini ada. Oh iya, di Ion ya. Kok nyebutin Ion sih? Enggak, Bekasi Timur. Oh iya. Jadi di situ udah dimarahin tuh sama editornya. Jadi kalau jalan-jalan main ski aku nggak bisa, ya udah kita nyobain bareng, ya les bareng, terus dia ngajarin aku. Nah itu hal baru, ya. Doing something new ya. Doing something new together ya, nggak sendiri. Kalau sendiri bahaya tuh. Nanti ketemu orang baru lagi. Yang berikutnya adalah arousal. Jadi arousal itu terkait juga dengan passion. Jadi affection, passion dan passionate attraction tuh penting banget. Artinya karena kita perlu juga untuk menjadi seksi gitu di depan pasangan kita. Pakai baju seksi gitu enggak? Iya dong. Pakai baju seksi dan tampil seksi tuh nggak harus pakai baju seksi. Tampil seksi tuh nggak harus lo buka-buka gitu. Lo menampilkan bahwa diri lo percaya diri. Terus kemudian dia jadi pengen sama kamu terus. Gitu. Ya, menghargai diri kamu. Terus nggak perlu merubah, tapi just be yourself dengan apa yang dimauin pasangan. Iya, dan arousalnya itu harus di maintain gitu ya. Kadang-kadang pakai baju seksi boleh, tapi ya nggak harus selalu. Pada tempatnya. Iya, pada tempatnya dong ya Mas. Gitu. Emang mau di tempat sembarangan kan enggak gitu kan ya. Terus yang berikutnya adalah pikiran. Jadi artinya kita selalu memikirkan dia kapan aja, di mana aja, kapanpun, dimanapun, kemanapun, segala apapun itu membuat kita jadi merasa bahwa dia ada di sekitar kita walaupun mungkin dia jauh atau dia nggak ada di situ, tapi pikiran kita selalu sama dia gitu. Nah itu juga bikin kita semangat tuh, jadi semakin romantis juga karena kita merasa dia ada bersama kita gitu. Always together. Yeah. Itu penting juga ya. Always thinking about him or her. Yeah, thinking about you. Gitu ya lovers. Jadi yang penting banget tuh ya, fantasi, hal baru, arousal dan juga berpikir terus dengan hal-hal
tentang seputar dirinya. pasangan kita itu penting supaya yang namanya romantic love atau cinta romantis itu tetap bisa ada. Ya, betul banget. Oke, Yes. aku punya quotes dulu buat lovers yang ada di rumah. Semoga ini bisa jadi satu influence buat kamu mencintai pasangan kamu ataupun siapapun yang ada di sekitar kamu. Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply give you courage. Ya, ini ada Lause yang kasih buat kamu. Kamu Ya. mau ngasih nggak? Aku mau ngasih sih Buat siapa? buat lovers di sini deh, Ya. sama orang yang aku cintai. Wow, thank you. Bukan kamu? Oh, lu gak cinta sama gue? Enggak. Kamu siapa? Fine. Jadi quotes-nya dari Eric Fromm. Eric Fromm ini seorang tokoh juga yang meneliti tentang cinta. Menurut Fromm, love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence. Jadi kalau kamu punya masalah dalam hidup kamu punya cinta, semuanya akan baik-baik aja, lovers. Seperti kata Pinkan Mambo, aku baik-baik saja. Kirain lo mau nyanyi yang aku punya teman. Teman makan teman. Oh jangan. dah. Atau teman makan suami Udah, teman. udah. Oke. Udah, lovers. Thank jangan you lupa, banget ya. Ya. Udah. Hari Jangan ini, lupa pokoknya. Jangan lupa subscribe, comment, likes, bunyikan loncengnya, dan isi komen di bawah ini. Kalau misalnya kamu mau topik-topik apa yang dibahas, terus apa lagi? Kalau ada yang mau tanya juga tentang cinta atau tentang topik apapun yang terkait dengan topik-topik love, silakan langsung tulis aja di komen atau bisa juga hubungin kita di contact.thelovesea@gmail.com. Yes. Ditunggu ya lovers ya. Betul, jangan lupa nantikan berbagai macam konten-konten menarik dari Love Psychologist bareng sama Dian Wisnu. Ya, stay in love and always love yourself first. See you, bye.